Peluang investasi di sektor energi baru terbarukan EBT terutama energi surya saat ini juga telah bergabung bersama kami secara langsung di studio CNBC Indonesia, Evi Susanti selaku Chief Financial Officer Sun Energy. Selamat pagi, Bu Evi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat selalu. Oke, baik Bu Evi, ini juga menjadi pertanyaan menarik begitu di saat pemerintah juga menggenjot terkait energi baru terbarukan ataupun EBT. Kalau saya juga bisa menilik data yang Anda miliki terkait data pertumbuhan energi surya, baik di sektor industrial, komersial, dan juga residensial, sejauh ini seperti apa Ibu Evi? Oke, kalau dilihat dari data yang kami miliki saat ini, kapasitas untuk installed capacity yang ada di Indonesia itu didominate oleh pertumbuhan dari komersial, industrial, dan residensial. Nah, dari residensial sendiri dengan data yang terakhir itu sekitar ada 6.200 pelanggan, di mana kalau kita lihat dari year on year-nya itu bertumbuh cukup signifikan, ya, terutama pada saat pandemik kemarin itu banyak sekali komersial baik yang small medium enterprises itu mereka sudah mulai melihat peluang adanya cost reductions dan cost optimizations dengan menggunakan solar panel. Oke, Gitu. baik. Nah, ini berarti ada pertumbuhan begitu ya, apalagi tadi Anda sebutkan di sektor residensial begitu Ibu Evi. Nah, tapi kalau kita lihat juga secara pertumbuhan bisnisnya dari Sun Energy begitu ya, yang mana juga sejak awal berdiri pada tahun 2016 ini hingga sejauh ini seperti apa untuk secara bisnisnya Bu Evi? Oke. Sun Energy Group itu salah satu perusahaan yang terbesar untuk pembangkit tenaga surya, khususnya di Asia Pasifik. Jadi kami sudah berumur 6 tahun dan sudah beroperasi hampir di 4 negara. Jadi dari secara total installed capacity sendiri kita memiliki sekitar 197 megawatt peak, baik di Indonesia maupun di Australia, di Thailand, dan beberapa untuk under pipeline di Vietnam. Nah, dari total situ khusus untuk Indonesia kita sudah lebih dari 30 kota yang tersebar di Indonesia. Jadi aset-aset kami sudah kita install dari mulai Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Itu yang sekarang kita sudah capai. Nah, Sun Group sendiri kami memiliki 3 lini, yaitu satu Sun Energy, di mana kita fokus untuk komersial dan industrial, di mana kita memberikan tawaran yang sangat menarik, di mana kita tidak ada capex, jadi zero capex. Kemudian kita juga ada operations and maintenance towards the year of the asset life. Kemudian kita ada Santera. Nah, Santera khusus untuk residensial. Di Santera kita memberikan kemudahan untuk para potensial pelanggan maupun pelanggan melakukan perhitungan sendiri menggunakan aplikasi yang bisa di-download di aplikasi Google Play maupun di Android. Kemudian juga bisa melihat gitu performa dari masing-masing PLTS yang ada di masing-masing rumah pelanggan. Nah, yang ketiga kita ada Sun Mobility. Sun Mobility ini merupakan suatu ekosistem di mana kita membantu dan mendukung program pemerintah untuk menggunakan kendaraan listrik. Jadi kita memberikan stasiun charging yang kita namakan Autopods, yang mungkin sudah ditemui di beberapa titik lokasi strategis di Jakarta khususnya. Begitu. Oke, jadi juga mendukung begitu ya kebijakan yang mana juga berfokus untuk pemerintah. Nah, ini juga kalau kita amati dari pernyataan Anda begitu Bu Evi, tadi ada yang menarik di mana untuk diinstal sendiri sudah ada 4 negara begitu ya. Bisa disebutkan juga di negara mana saja Bu Evi, dan kiranya juga di tahun 2023 ini yang mana juga menjadi tahun yang cukup menantang begitu ya bagi sebagian orang. Sebetulnya adakah memang ekspansi untuk diinstal di lebih banyak negara lagi? Oke, dari strategi kami, dari grand strategi kami, Sun Energy Group, kita baru selesai melakukan akuisisi di Australia sebesar 132 mega tahun lalu. Jadi tahun 2022 akhir itu kita sudah menyelesaikan proyek tersebut. Jadi kita mengakuisisi aset yang sudah memang beroperasi dan memang sudah ada IPP-nya. Untuk negara lain seperti di Thailand kita ada 3 aset di sana, dan juga untuk pipeline seperti di Vietnam dan di Taiwan itu dalam proses yang saat ini kita ingin selesaikan di akhir tahun ini. Di Indonesia khususnya kalau kita lihat dari pertumbuhan tahun 2020 sampai dengan sekarang itu mencapai hampir 14 kali lipat. Jadi pada tahun 2020 di Indonesia Sun Group sendiri berhasil membangun sekitar 3 mega.
Saat ini kita sudah memiliki hampir mencapai 45 mega. Jadi kalau dilihat dari pertumbuhannya itu sangat masif ya, terutama untuk dari komersial dan industrial juga residensial. Nah kalau misalnya dari plan untuk akuisisi dan ekspansi di Asia Pasifik itu tentunya ada. Jadi Sun Group basically sangat berkomitmen untuk melakukan penambahan aset di solar PV karena kita lihat opportunity-nya masih tinggi sekali. Khususnya untuk energi terbarukan. Kalau kita lihat dari air, panas bumi, kemudian solar PV adalah industri yang sangat mudah untuk dibangun dalam waktu yang scalable sangat cepat dan juga operasinya itu bisa di-manage dengan baik dengan mudah dibandingkan sektor tertentu di energi terbarukan. Oke, baik. Opportunity-nya masih cukup besar begitu ya Bu Evi. Betul. Tapi andai kita bandingkan juga secara demand, khususnya di tanah air, seperti apa sih Bu kondisinya? Oke, demand sendiri itu sangat banyak, apalagi karena memang kita sudah ada satu skema ya, di mana kita bilangnya itu performance based rental, khusus untuk komersial dan industrial. Jadi customer tidak perlu mengeluarkan investasi di awal, itu semua akan disediakan oleh Sun Energy. Kemudian kita entering 20 sampai 25 tahun kontrak dan semua kegiatan operations and maintenance-nya itu akan dilakukan oleh tenaga ahli dari Sun sendiri. Nah, kalau dilihat dari demand untuk di Indonesia sendiri saat ini sangat tinggi. Hanya saja memang ada beberapa challenges terkait dengan pengurusan izin, technical approval. Nah, tapi kalau menurut saya dari technical approval walaupun ada challenges itu ini akan bisa kita selesaikan dengan kita memberikan kualitas dan pelayanan yang baik kepada para pelanggan karena definitely mereka bisa mengambil dan memetik cost optimisasi dengan menggunakan solar panel. Oke, masih ya tentunya ada tantangan dan juga peluang begitu ya Bu Evi. Nah bicara terkait tantangannya yang mana andai kita amati juga kebijakan dari pemerintah terkait PLTS atap ini juga cukup memberikan tantangan tersendiri. Nah ini tantangan tersendirinya seperti apa Bu Evi? Oke, tantangan tersendirinya mungkin dari segi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan approval itu karena semua pelaku industri masih dalam mencari bentuk ya. Prosesnya seperti apa itu mungkin butuh waktu. Tapi kita yakin dan sangat optimis pemerintah selalu bergerak memberikan dan melakukan perbaikan-perbaikan bagaimana bisa agar semua pelaku industri khususnya di PLTS itu bisa tetap bersama-sama maju. Jadi strateginya untuk saat ini Sun Energy sendiri kita mendukung program pemerintah khususnya untuk melakukan revisi Permen ya, Permen 26 tahun 2021 di mana di sana diatur terkait dengan ekspor kelebihan dari energi yang dihasilkan dari PLTS, kemudian juga area mana dan sebagainya itu kita tetap mendukung dan meyakini bahwa dengan target bauran energi tahun 2025, 23%, saat ini cuma 17% dan juga net zero emissions tahun 2060 itu suatu target yang harus kita capai bersama-sama. Target yang optimis ya Bu ya di tahun Sangat 2060 optimis. untuk net zero emission. Nah sebetulnya tadi juga ada terkait yang mana juga pendekatan terhadap pemerintah terkait permen yang tentunya direvisi begitu ya. Dan ini sejauh ini untuk pendekatan misalnya sosialisasi dengan pemerintah terkait begitu seperti apa Sun Energy dengan pemerintah Bu Evi? Oke, Sun Energy sendiri kami di dalam satu organisasi sudah memberikan dan membagi tugas untuk beberapa tim kami seperti di communications, licensing itu udah bekerja sama dan bahu-membahu memberikan kontribusi terkait dengan apa yang perlu dilihat dan apa yang perlu diperbaiki agar pada saat hearing proses dan finalisasi dari permen itu sendiri pemerintah bisa mengakomodir concern yang dimiliki oleh para pelaku bisnis. Nah itu kita ikuti terus progresnya dan juga kita melakukan adjustment in term of sales strategi kita seperti apa, kemudian juga bagaimana kita melakukan dan menyelesaikan konstruksi sampai itu bisa diserah terimakan dengan pelanggan maupun dengan tim di asset management. Jadi kita ikuti seperti apa sih pergerakannya
dan kemudian kita adjust strategi kita. Seperti itu yang kita lakukan di Sun Energy. Oke, baik. Anda kita amati juga secara kondisinya begitu ya Bu Evi, di mana untuk investasi di sektor EBT khususnya juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah ini untuk strategi Sun Energy sendiri dalam prospek bisnisnya di bidang EBT ini seperti apa strategi dalam menggait investornya? Oke, dengan adanya peluang yang sangat besar, khususnya untuk pembangunan PLTS, karena di Indonesia dibandingkan negara seperti di Thailand, di Vietnam, Taiwan, itu kita masih perlu belajar banyak. Jadi potensi di Indonesia sangat besar, itu adalah salah satu key factors investor sudah tertarik. Itu satu, jadi demand ada. Kedua, dari sisi penggunaan teknologi sendiri, Sun Energy kami merasa kita sudah menggunakan dan mengutilisasi kemampuan dari teknologi dari melalui aplikasi, kemudian juga bagaimana kita bisa mempercepat proses untuk melakukan monitoring dari performance solar PV itu sendiri. Nah, itu juga menjadi nilai plus buat investor untuk melihat bahwa Sun Energy memang berbeda, gitu ya. Ketiga, adanya komitmen dari Sun Energy untuk terus mengupgrade kompetensi dari masing-masing team members yang ada di organisasi. Itu juga merupakan salah satu wujud komitmen kami bahwa dengan adanya komitmen untuk memperbaiki dan kemampuan dalam mendeliver dengan melakukan benchmarking di aset-aset kita di luar negeri, itu juga otomatis upgrade kemampuan untuk memanage performance dari aset kami. Nah itu juga dilihat sebagai plus point ya oleh investor bahwa Sun Energy memang melakukan sesuai dengan grand strateginya dan kedepannya growth-nya juga akan menjadi konsisten semakin besar. Begitu. Oke, menjadi daya tarik tersendiri begitu ya Bu Evi bagi para investor. Nah banyak sekali kalau kita amati juga saat ini banyak perusahaan yang mencari pendanaan dari IPO. Apakah memang ada target untuk IPO juga dari Sun Energy dan kalau misalnya ada, kapan Bu Evi? Oke. Tentunya ada. Sun Energy sangat ingin agar kita bisa IPO. Kita kemungkinan tahun 2024 awal pada saat di Indonesia sendiri kita mungkin udah mencapai 100 mega. Kita langsung mencanangkan dan memang masuk ke dalam program kerja 3 tahunan kami bahwa kita harus melakukan IPO atau at least menerbitkan green bond yang saat ini belum ada perusahaan PLTS yang menerbitkan green bond ya. Oke, baik, kita nantikan begitu ya Bu ya untuk IPO dari Sun Energy ini dan juga tadi ada rencana untuk menerbitkan green bond begitu. Terima kasih Bu Evi Susati selaku Chief Financial Officer dari Sun Energy telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda. Sama-sama, terima kasih.